Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita udah nge-review barang-barang ini teman-teman ya, dari mulai casingnya si Lianli O11 Dynamic Evo RGB, terus ada cooler dari PC Cooler ya, ini RZ820 display, terus itu ada power supply Aerobros 650 ya. Nah casing ini kan gue belum pernah rakit, jadi kita akan ngerakit pakai komponen yang ada di gua ya. Ini B850 ATX, terus Ryzen 75F, RAM 2x16 sama NVMe ya, sama RTX 5060 kita akan pasang di casing ini ya. Oh ya teman-teman ya, kalau gua biasanya untuk part-part dari brand, biasanya setelah gua review gua akan jual lebih murah teman-teman di Shopee-nya Gani GP. Nanti teman-teman bisa klik aja, linknya ada di deskripsi. Jadi kayak cooler sama power supply atau ada beberapa part lain itu dijual lebih murah di situ ya. Jadi gue pakai buat konten, habis itu gue jual lebih murah ya. Dan kalau kalian mau rakit juga bisa teman-teman, karena gue buka jasa rakit, jadi kalian bisa DM Instagram Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota apa, kalian bisa sebutin ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan rakit pakai si casing Lianli O11 Dynamic Evo RGB ini. Cuman gue nggak mau pakai water cooling teman-teman ya, karena kalau rakit casing akuarium kan biasanya sering banget tuh orang pada pakai water cooling. Gue pengen pakai cooler tower yang gede ini yang ada displaynya, dan pakai PSU yang 650 bros. Buat spek kayak gini juga udah cukup harusnya. Yang penting kita tes nyala stabil semuanya. Oke, kita langsung masuk ke proses rakitnya aja ya. Oke guys, step pertama yang gue lakuin ini adalah ngepretelin casingnya ya, sama gue udah pasang fan-fan di bracket-bracketnya. Jadi nanti kita pasang reverse di samping sama di bawah ya, terus 3 di atas sama 1 di belakang ya. Tadinya gue mau ngerjain cooler dulu, cuman fan casing dulu deh, nanti tinggal masukin aja ya. Oke, sekarang nanti ini cooler akan kita pasang, terus ini RAM akan gue ganti ke Corsair yang warna hitam ya, jadi biar sama-sama hitam rakitannya. Kita di sini aja teman-teman ya. Tadi gue udah record, udah pasang coolernya sama pastanya. Cuman kayaknya RAM-nya ketinggian teman-teman. Gue tadi mau pakai si Corsair, cuman tidak jadi ya, ketinggian. Yang ada tuh juga kayaknya ketinggian deh untuk coolernya. Gue lupa guys, gue kapan ya terakhir rakit pakai si cooler yang si cooler itu. Udah lumayan juga beberapa waktu lalu guys. Cuman performanya emang cakep itu. Jadi ini kita harus pasang ini dulu teman-teman ya. Ini pastanya masih segar pisan guys, cuman nggak apa-apa lah, gue kasih setitik lagi deh buat pastiin dia kontak ya. Ini kalau teman-teman pengen tahu lengkap masangnya, lu tonton aja video reviewnya guys. Ya pernah soalnya gue ada satu video review khusus si cooler ini soalnya. Satu lagi masuk gak sih, miring ya, mana sih masuk ke ini teh? Oh sini guys. Satu lagi. Kalau misalkan udah, atau yakin dulu deh pakai obeng biasa, yang penting dia nggak bisa muter lagi. Gak usah dikencengin banget guys, yang penting nggak muter aja. Mana ini? Ini masuk gak sih plusnya? Sip. Nah kalau udah tinggal masukin lagi fan-nya. Sebenarnya jadi masang si cooler ini tuh masih gampang banget guys, kagak susah. Ini begini. Nah tuh, karena dia magnet ya, jadi kalau mau masang ini dilepas, terus ini fan-nya dinaikin ke atas. Kalau pasang tutup lagi, tutup itu doang. Nah ini buat si RAM-nya ya guys ya. Oh ini tadi kalau pakai adapter masih bisa sih sebenarnya guys. Cuman kalau pakai yang Corsair Dominator agak tinggi ya,
Jadi kita ganti pakai si Kingston Fury aja ya. Sekarang kita menuju ke casing nih, gue masukin motherboardnya ke casing. Kita masukin motherboardnya ya. Ini gede guys. Gede banget. Perasaan kemarin gue ngerakit kayaknya nggak segede ini deh. Oke, nah ini udah gini. Ini pasti kagak ngeganggu casingnya ya, si coolernya. Mantep. Tunggu, kita maju dikit. Ngebaut motherboard mah ya seperti baut pada umumnya aja ya guys ya. Ini kabel USB 2.0 dari coolernya gue langsung ke sini aja guys. Gak usah lewat belakang casing. Tapi kalau misalkan kalian mau lewat belakang casing juga nggak apa-apa. Fleksibel guys. Rakit tuh udah gimana kalian lah. Mau kabelnya begini, mau kabelnya begitu. Selama dia nyala, yowis. Kan ada juga yang bilang tuh kayak harus estetik ah. Selera masing-masing aja guys. Rata-rata juga orang kalau ngerakit di depannya ya cukup rapi, tapi di belakangnya klewer-klewer. Nah lagi nih. Sip. Ya udah, gue colok-colokin dulu, habis itu kita pasang power supply kali ya. Oke, kita pasang power supply ya. Ini Aero Bronze 650 ya. Dia emang baru rilis teman-teman, ada versi 750 ke atas juga setahu gue ada, 550-nya juga ada ya. Ini garansi resmi dari distributor DTG. Oke. Dan dari kemarin kan suka banyak ngerame juga tuh perihal power supply Aerocool bla bla bla, ada ngomong duar kayak gitu. Lu kalau beli barang yang harga terjangkau kayak kemarin tuh Lux kayak gitu kan garansi 2 tahun ya berarti 2 tahun aja umurnya teman-teman. Ini tuh setahu gue garansinya 5 tahun dan garansi dari distributor DTG kan aman guys. DTG itu yang megang Corsair juga, yang megang NZX XT, dan ini udah keluaran terbaru, udah mantap juga. Gue juga udah pakai kok si PSU ini. Dia bisa sampai kayak RTX 5060 Ti 16 GB masih mampu banget ya. Oke, power supply udah kepasang, gue colok-colokin dulu, habis itu kita pasang fan-fannya. Kita pasang fan yang samping dulu aja ya teman-teman ya. Ini masangnya udah nggak ribet. Ini kabelnya kayaknya akan gue masukin dulu ke samping biar ditarik dari sini. Oh, ini gue belum ngerapihin yang model niat banget loh teman-teman. Sebatas nyolok aja. Ini ada tutupnya kayak gini tuh untuk kabel manajemen, jadi aman guys. Untuk fan juga gampang guys, masanya tinggal gini doang nih. Udah guys yang samping sini ya, kita pasang yang bawah dulu sekarang. Nah untuk fan yang bawah ini kabelnya harus ditarik dulu ke belakang ya guys ya, terserah mau lewat mana, yang penting keluar ke belakang. Nah gimana tuh keluar ke belakang? Oke, jangan sampai ganggu kabel graphic card. Gue masukin dulu deh kabelnya ya, tahu-tahu rapi. Oke, jadi dia ada posisi bracket di sini, terus tinggal dorong ke samping. Nah, kalau udah kenceng nih diangkat udah nggak bisa ya. Tinggal ada baut nut kayak gini, kita pasang deh. Jadi masih tergolong simple ya untuk fan yang bawah juga. Enaknya Lianli tuh gitu guys, modular. Jadi mau rakit udah tinggal sat-sat pokoknya. Yang terakhir ini fan yang atas ya. BTW fan belakang gue nggak usah pasang temen-temen ya, karena ini dari cooler juga udah gede, dia ada 2 fan jadi cukup lah ya. Ini tinggal kita tarik ke sini kabelnya guys. Kita ambil dari belakang. Oh, enak guys. Udah tinggal pasang-pasang doangan. Pastiin posisinya pas. Ini agak tricky untuk yang di sini teman-teman, karena dia ada lubang dan lubangnya kecil guys. Nah, ada 2 baut di atas. Udah deh. Jadi ngerakit di casing ini sebenarnya sesimpel itu. Kita sekarang turun ke bawah, set, untuk pasang si graphic card ya.
Berarti ini nomor 2 dan 3. Oke, saya obeng ini aja lah. Oke, satu lagi. Kita lepas si pelindungnya ya. Satu lagi. Ini wis, langsung masukin si graphic cardnya. Ini gue pakai 5060 biasa. Nah, udah cukup. Ini apa yang bikin nyangkut nih? Oh, ininya guys. Tutup dari si graphic cardnya. Ini kita pasang lagi aja. Satu udah. Terus satu lagi. Nah, udah guys. Kita colokin. Mepet juga ya. Kalau gue lihat-lihat. Oke, kita ke bagian belakang sekarang buat nutupin sama ke atasnya ya. Nah teman-teman, bagian belakang casing seperti ini. Ini gue nggak pakai banyak velcro ya, sebatas nyolok aja. Karena bagian belakang tuh sebenarnya atau PC biasanya orang-orang tuh yang penting bagian depannya rapih, bagian belakang yang penting dia ketutup, kagak ngegelembung-gelembung, itu udah cukup teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau rapihin ya bisa guys pakai velcro ya. Udah cukup. Tinggal tutup deh tuh, kan nggak melendung. Oke, kita naik ke atas karena kita mau tutup bagian atasnya. Oh iya, yang bagian sini tuh modular juga. Ada extension kalau misalkan teman-teman mau pakai yang buat water cooling, kalau nggak salah dari Lianli. Graphic card juga ada extensionnya, mau vertikal. Oke, udah deh. Sip, udah selesai. Kita nyalain aja ya. Kacanya nggak usah gue tutup dah. PC sudah dicolokin ke layar teman-teman, dan juga udah dinyalain ya listrik-listrikannya. Kita tinggal nyalain PC-nya. Cuman ini gue mau ngasih tahu ke teman-teman, pada saat casing ini datang gue sempat kebingungan nyari tombol powernya di mana. Karena biasanya kan barengan ya sama kayak port Type C USB 3J kayak gini teman-teman ya. Ternyata dia tombolnya misah teman-teman. Di sini guys, tombol powernya di sini, sama di belakang sini tuh ada perlampu-lampuan guys ya. Jadi casing ini punya lampu di atas dan di bawah. Kalau misalnya mau ganti warna dari sini ya. Kalau kalian mau sinkron, tekan aja tombol M atau mode beberapa detik. Nanti dia akan sinkron dengan motherboard atau controller. Tergantung skema kalian gimana ya. Oke, sekarang kita nyalain PC-nya. Nah, PC udah nyala ya. Ini memang gua nyalain skemanya warna putih teman-teman. Atau nanti kita ganti warna bisa lah ya. Layar juga udah muncul guys. Oh, udah cakep ya. Oke. Paling video kali ini sampai sini aja teman-teman, karena fokusan gue ngerakit di casing ini ya. Kalau teman-teman pengen tahu performa dari coolernya, performa dari power supply-nya, gue udah pernah ada konten terpisah teman-teman untuk testingnya ya. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Jadi sekali lagi gue mau ngasih tahu kalau misalnya teman-teman ada yang mau rakit PC, bisa di Instagram Gani GP. Sama sekali lagi untuk beberapa part yang gue review kayak gini, nantinya akan gue jual lebih murah di Shopee Gani GP. Ya untuk saat ini Shopee di Tokopedia udah enggak, karena adminnya gede parah. Shopee juga gede parah 10% guys. Kalau lo pengen ada nego, pengen lebih murah, ambil ke rumah gua ke Bogor, nanti gue bisa kasih harga khusus ya. Oke, thank you semua, semoga bermanfaat. Ini cakep banget soalnya guys ya tuh.